Jadi moral adalah kemampuan menggunakan nilai untuk membedakan benar dan salah. Baru akal. Setelah itu, kalau dia tahu benar dan salah, dia lakukan benar-benar berdasarkan itu yang namanya etika. Kita kasih contoh. Orang Islam mencuri itu benar atau salah? Salah. Korupsi itu benar atau salah? Dia melakukan berarti dia tidak punya etika terhadap nilainya. Tetap melakukan korupsi. Paham maksud saya ya? Berarti akhlaknya tidak sesuai dengan nilainya. Akhlak adalah konsistensi dia dengan nilai yang dia bilang dia pegang. Itu kuncinya utamanya. Kalau dia lakukan terus-menerus tanpa ada bolong, itu namanya integritas. Semakin dia konsisten melakukan etika sesuai dengan nilainya, itu namanya integritasnya tinggi orang. Gambarnya udah jelas ya, nilai, moralitas, ada etik, akhlak. Akhlak terus menerus jadi integritas. Gambarnya udah jelas. Oke. Sekarang kita setelah menggambar dari sisi konsepnya, kita menggambar dari sisi manusianya. Oke. Ini kenapa saya ngomong agak ruwet. Gak apa-apa ya, kita terusin ya. Itu dulu diserap dulu ya. Oke, udah paham. Ada nilai yang kita pegang. Kita gunakan untuk membedakan benar salah, namanya moral. Kita lakukan benar-benar. Hasil dari benar salah itu jadinya etik. Jadinya akhlak. Dilakukan terus-menerus secara konsisten, jadinya integritas. Oke ya, pertanyaan sudah jelas. Sekarang dari manusia. Tadi kata kuncinya adalah melakukan sesuatu. Jadi manusia melakukan sesuatu, itu harus dia punya keputusan melakukan. Betul nggak? Kalau Anda melakukan sesuatu, itu asalnya dari mana? Kopi atau teh? Milih mana? Kopi misalnya. Dari mana asal keputusan itu? Dari akal. Betul ya? Oke. Yang kelihatan di luar itu adalah keputusan pelakunya. Melakukan apa? Dia minum kopi atau minum teh? Yang kelihatan dari luar. Yang nggak kelihatan ada di dalam adalah yang pikirannya terjadi. Itu di dalam dirinya. Pikirannya muter nih. Aku milih apa ya? Kan gitu. Oke. Sekarang pertanyaan, kan semua tadi ketika saya di awal ngomong dipikir, akhlak itu bisa pakai pikiran. Padahal pikiran itu juga tergantung pada sesuatu. Pikiranmu tidak selalu keputusannya sama. Pikiran tergantung apa? Pikiran juga tergantung sama yang namanya perasaan. Nek perasaanmu lagi enak, lebih banyak sedekah pasti. Perasaannya lagi gak enak, lebih susah sedekah misalnya. Paham ya? Jadi semua pikiran itu pasti tergantung dengan perasaan. Pertanyaan kita gali lagi ke bawah. Semua perasaan tergantung sama apa? Semua perasaan tergantung sama emosi. Bedanya emosi sama perasaan apa sih? Kan gitu. Kita selama ini menggunakan perasaan dan emosi sebagai kosakata yang sama. Itu berbeda maknanya. Kita petakan lagi nanti. Emosi tergantung apa? Nanti saya jelaskan. Emosi itu bergantung pada apa? Emosi bergantung pada fisiologi. Badan. Oke. Paling bawah apa namanya? Badan. Yang kamu miliki, wadak. Kan kita mencoba mengurutkan dari badan sampai melakukan sesuatu. Karena akhlak ini melakukan sesuatu nih. Siapa yang melakukan sesuatu? Badan. Kalau kita nggak tahu urutannya, kita nggak akan tahu memperbaikinya gimana nih. Karena proses ini terjadi dari A sampai Z. Oke. Di badan itu ada jantung yang berdegup, ada darah yang bergerak. Jadi ada energi yang bekerja. Betul? Paham ya? Setelah ada energi bekerja itu, kemudian di atasnya ada yang namanya emosi. Emosi bahasa Inggrisnya apa? Itang itu ngambil dari bahasa Inggris. Emosi bahasa Inggrisnya emotion. Emotion, motion itu artinya apa? Bergerak.
Motion itu artinya bergerak. Emotion artinya energy in motion. Energi yang sedang bergerak di dalam tubuh nih. Ini emotion. Jantungnya deg-degan, itu baru emotion. Tapi kalau deg-degan karena naksir, baru perasaan. Deg-degan karena dikejar anjing, ketakutan, itu perasaan. Tapi deg-degannya adalah emotion. Emosi adalah ketika manusia menyadari pergerakan di badannya. Menyadari pergerakan energi di badannya. Emosi adalah pergerakan energi di badannya. Emosi. Yang disadari oleh akal itu namanya perasaan. Bingung nggak ini? Paham nggak? Ada badan, fisiologi. Di badan ada sesuatu yang bergerak. Ada darah, ada jantung, ada nafas, energi yang bergerak. Kita tahu ada energi yang bergerak di sini. Kadang-kadang deg-degan, kadang-kadang enggak. Ini energi yang bergerak. Kalau kita memahami kenapa energinya gitu, jadinya perasaan. Kalau kita tahu sudah merasakan sesuatu, ini berpengaruh pada pikiran. Pikiran itu berpengaruh pada perbuatan. Misalnya gini, kenapa Anda disuruh wiritan, disuruh sholat? Menenangkan hati, artinya agar perasaannya, emosinya stabil. Karena pada emosi yang stabil, emotion yang stabil, Anda akan punya pikiran yang lurus, yang imbang. Kalau Anda lagi nggak tenang, disuruh ngambil keputusan kira-kira benar nggak? Bahkan ketika jatuh cinta ngambil keputusan salah.